Lagi-lagi Haikal mendatangi rumah Adelia. Dia ingin meminta beberapa aset Adelia yang hasil kerja kerasnya selama ini. Ibu sudah lama tidak kembali ke rumah ini, Pak, ujar Big Ida. Lalu gajimu bagaimana, Da? Ditransfer, Pak. Da, izinkan saya masuk, ada beberapa barang saya yang masih ketinggalan dan harus saya ambil, ucap Haikal. Big Ida berpikir sejenak. Daripada menimbulkan keributan, dia mempersilakan Haikal untuk masuk karena juga tak ada barang berharga yang ditinggalkan Adelia di rumah itu. Haikal mencari surat-surat berharga miliknya, tapi tidak ditemukan Haikal. Bahkan BPKB mobil pun tidak dia temui. Bagaimana dia bisa menjual mobilnya kalau begini? Mobil yang ditinggalkan di garasi pun tidak ada yang bisa dibawa oleh Haikal, karena diberikan pengaman ekstra oleh Adelia membuat Haikal kesal. Haikal mencari motor gede yang dia beli dulu tapi sudah tidak ada. Haikal meremas rambutnya kasar. Dia kalah. Kali ini dia benar-benar kalah dari Adelia. Siapa yang membantu Adelia? Hingga sampai detik ini perempuan itu tak kunjung memohon padanya untuk kembali. Seingat Haikal, Adelia yatim piatu, tak punya saudara, jadi tidak akan ada yang mau membantunya. Haikal sudah mengobrak-abrik isi rumah Adelia tapi tidak menemukan satu pun benda berharga di sana. Biarkan saja Big, dia menggila sendiri, ucap Adelia dari seberang sana. Sesudah Haikal pulang, Big Ida langsung menghubungi Adelia. Semua sudah aku amankan, Big. Jika ada yang hilang kabari aku, Big. Akan aku buat laporan pencurian, jawab Adelia menutup ponselnya. Jangan kira aku perempuan lemah, Mas. Aku bukan boneka yang bisa kau setel semau hatimu, gumam Adelia tersenyum licik. Siapa? Tanya Damian sambil membawakan satu gelas jeruk hangat. Tadinya Adelia datang ke apartemen Damian untuk meminta maaf karena dia berpikir Damian marah, tapi ternyata tidak. Damian hanya bete sesaat saja pada Adele. Big Ida, Haikal datang ke rumah Om. Dia mengacak-acak isi rumah mencari aset berharga. Untung aku sudah mengamankannya terlebih dahulu. Kapan perceraianku? Ketuk palu Om. Aku ingin dipercepat prosesnya. Jujur aku lelah Om, berstatus tidak jelas begini, ungkap Adele. Mungkin beberapa hari lagi, pengacara Om sudah mengurus semuanya dan memberikan bukti perselingkuhan Haikal. Aku ingin segera mendepak perempuan J Lang itu. Tidak sabar melihat reaksi mereka Om, ujar Adelia sedikit terkekeh. Pasti perempuan itu terkejut saat diusir. Dia pikir suaminya pengusaha besar tapi untuk membeli rumah saja tidak mampu, lanjut Adelia. Del, kamu pasti sakit, ujar Damian tiba-tiba. Sakit? Ya Om, sangat sakit, tapi aku puas bisa mengusir Haikal dari hidupku tanpa membawa satupun hartaku. Sudah cukup dia menghidupi Gun *K-nya dengan uangku selama ini Om. Aku anggap itu semua sedekah, tapi untuk hartaku yang lain tidak akan aku berikan. Jawab Adelia menggenggam tangannya geram jika mengingat pengkhianat Haikal, suami yang dia agung-agungkan selama ini ternyata pengkhianat. Om, apa Mama tidak akan marah jika tahu Om membantuku? Tanya Adelia. Jika tahu pasti marahlah. Secara aku menghancurkan anaknya, keponakanku sendiri, jawab Damian. Lalu kenapa Om membantuku? Jangan bilang hanya kasihan, ucap Adelia memberikan pertanyaan dan dijawab sendiri oleh perempuan cantik ini. Del, alasan pertama Om benci pengkhianat dan alasan kedua, Damian tak meneruskan ucapannya. Adelia menatap Damian tajam. Dia ingin mendengar alasan Om calon mantan suaminya ini. Ayo Om, apa? Sesak Adele. Kau perempuan yang pantas untuk dibantu, jawab Damian lalu bangkit. Dia berjalan ke arah kulkas untuk mengambil cemilan. Adele menatap dirinya sendiri mulai dari dadanya sampai ujung kaki. Dadanya cukup menarik, mana mungkin Damian tak tertarik.
Bentuk perutnya rata tanpa lemak karena memang tidak pernah melahirkan, dan dari paha sampai kakinya mulus tanpa goresan sedikit pun. Tapi kenapa Damian tak sedikit pun menganggapnya seorang wanita dewasa? Adelia menghela nafas panjang, pesona Damian sebagai lelaki dewasa sangat memikat. Andai saja dia tak ada ikatan perkawinan saat ini, sudah pasti dia akan mengejar Damian. Lelaki tampan, mapan dan kaya raya, tak peduli sakit yang pernah dia rasakan dari Haikal. Yang jelas Adelia tak ingin terpuruk, dia ingin segera menata hatinya agar mampu bersaing dengan Haikal yang sudah menikah. Dan alasan pertama Adelia ingin membuktikan kalau dia tidak mandul, tapi bukan berarti memilih sembarang pasangan. "Ma, aku mau itu," tunjuk Satria pada salah satu mainan di dalam televisi. Biasanya bocah ini akan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. "Tunggu papa pulang ya," bujuk Karin pada anak pertamanya ini. "Haikal kemana Rin?" tanya ibu Karin. "Entahlah bu, aku pusing dia buatnya. Kemarin belanjaanku semuanya tidak bisa dia bayar dan sekarang sebentar-sebentar menghilang dengan alasan stres," keluh Karin. "Jual saja beberapa perhiasan Murin untuk belanja, nanti juga bakal diganti oleh Haikal." "Ya kalau dia ganti bu, kalau nggak rugi banyak aku. Sebentar lagi aku akan melahirkan, butuh uang banyak sedangkan tabunganku tidak seberapa, hanya ada perhiasan bu. Dan perhiasannya pun tak seberapa, aku dulu terlalu terlena dengan berfoya-foya saat Mas Haikal memberikan banyak uang. Sekarang aku bingung sendiri bu, mana banyak arisan yang harus aku bayar sedangkan Mas Haikal tidak bekerja lagi," jelas Karin mengeluh. "Jadi uang di tabungan Haikal benar-benar tidak bisa diambil Rin?" "Sepertinya tidak bu. Adel ternyata lebih cerdik dari perkiraan Mas Haikal. Dia bisa memblokir semua kartu Mas Haikal bu, dan bodohnya Mas Haikal tidak memiliki uang cas karena kebiasaan menggunakan kartu kredit. Jadi bagaimana nasib kita selanjutnya Rin?" tanya ibu Karin khawatir. "Itulah bu yang sedang aku pikirkan, mana lagi hamil, kebutuhan pasti bertambah. Aku harus berhemat dengan uang tabunganku yang tak seberapa itu." "Papa," pekik bocah lelaki itu melihat Haikal yang baru pulang. Haikal hanya diam saja berlalu masuk ke dalam kamar. Kepalanya benar-benar pusing saat ini, tidak tahu harus berbuat apa. Tak terasa beberapa hari berlalu, Adelia sudah terlihat lebih tenang, mungkin karena dia sudah mulai melupakan masalahnya. Dan saat ini juga, Adelia tengah disibukkan dengan beberapa pekerjaannya sehingga dia tak lagi memikirkan Haikal. Adelia sedang sibuk memoles wajahnya karena hendak ke kantor, tapi ponselnya dari tadi tak berhenti berdering. "Bella," gumamnya pelan. "Halo, kenapa Beb? Tumben telpon," cecar Adel. "Beb, gue galau banget, Fandi udah 2 hari nggak bisa dihubungi," rengek Bella dari seberang sana. "Cari cowok lain aja Bel," jawab Adel santai. "Gila," kesal Bella mendengar jawaban Adel. "Aku bilangin ya Bel, kalau cowok udah banyak bohongnya fix dia nggak bisa dipercaya lagi. Jadi jangan jadi cewek bego Bel, kamu bisa belajar dari pengalamanku." "Iya sih Del, tapi aku cintanya sama Fandi bukan cowok lain," kekeh Bella. "Udah, kasih waktu 1 hari lagi, kalau masih nggak ada kabar fix putusin dia, cari yang lain." "Udah ya Beb, aku mau berangkat cari cuan dulu." "Bye, bye sayang," ujar Adel menutup ponselnya dan melanjutkan acara makeupnya lagi. Tapi ponsel Adel lagi-lagi berbunyi. Adel yang sedang memakai eyeshadow mengangkat ponselnya tanpa melihat siapa yang menghubunginya. "Kenapa lagi Beb?" tanya Adel sambil sibuk memperhatikan kaca. Hening tidak terdengar suara di seberang sana. "Beb, kamu kenapa?" tanya Adel lagi. "Aku di luar,
jawab suara di seberang sana membuat Adele tersentak kaget. Om Damian, gumamnya memejamkan mata dan menutup ponselnya. Sial. Kok bisa nggak tahu itu Om Damian sih? Malu banget, rutuk Adele. Adelia segera merapikan pakaiannya dan menyelesaikan make-upnya, menarik tas dan ponselnya lalu segera keluar. Gimana cara jelasin sama Om Damian? Gumam Adelia gugup. Adelia mondar-mandir di depan pintu, dia bingung cara menjelaskan pada Damian kalau dia menyangka Damian bela, apa Damian percaya. Adelia segera membuka pintu, dan terlihat Damian berdiri di depan pintu dengan setelan jas kerja yang sudah rapi. Lelaki ini memang benar-benar menjaga penampilan dan kebersihannya meskipun duda dia sangat rapi. Tadi itu Om. Ayo berangkat, ajak Damian menarik tangan Adele yang terlihat gugup. Damian tahu saat ini Adele berusaha menjelaskannya, tapi dia malah berharap kata-kata itu memang untuknya jadi tidak perlu menjelaskan apapun.